Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ada pertanyaan saudara-saudara kita, ada beberapa pertanyaan saudaraku saya akan angkat ini ya. Ini pertanyaan yang mengenai adanya berbahasa walet. Ini ada pertanyaan masuk di bawah kolom komentar saudaraku yang berapa bulan yang lalu itu dia komentari itu 6 bulan yang lalu atau 7 bulan yang lalu saya lihat masuk. Dia menanyakan saudara kita ini, gimana supaya walet kita tahu bang kalau walet itu ingin bersarang? Satu. Dan gimana kita bisa tahu bang kalau walet itu dia ingin bertelur? Dua. Ada 3 pertanyaan itu. Yang ketiga, gimana kita tahu bang kalau walet itu waktunya bikin sarang? Di mana waktunya dia cetak sarang di dalam ruangan RBW? Luar biasa pertanyaannya saudaraku juga ini ya. Bukan lagi mengenai adanya bahasa bangunan, gedung, tetapi mengenai adanya lagi walet. Jadi oke saudaraku ya, kita akan membahas lagi sosok walet, aslinya walet ya. Walet ya walet, gedung yang gedung, manusianya ya manusianya, hasil. Begini saudaraku ya, cara mendeteksi walet ya, kalau kita mau tahu bahwa walet itu waktunya dia bersarang, ada musim, ada bulan, ada musim. Semacam musim buah-buahan, ada waktu buah durian itu langsung bulan sekian masuk di musim buah durian. Begitupun juga mengenai adanya musim semacam lansat. Ada musim. Ya. Beda kalau padi kan lain, itu kan dikelola. Itu saudaraku ya beda. Jadi ketergantungan cara kita masing-masing memahami mengenai adanya bahasa musimnya itu. Sama kalau walet ada musim bulu, waktunya itu gugur bulunya. Musim pacekli ada waktu juga itu sarang dia hendak keluarkan air liur. Seperti bebek, ada bahasanya bebek itu kalau tidak bertelur itu biasa tidak bertelur ada. Itu musim, ada musim memang itu memang tercipta dirinya itu. Sudah diciptakan sudah itu, bukan kita bahwa kenapa tidak bertelur, kenapa ya. Itu musim, seperti sering saya katakan bahwa kayak ular. Ular itu ada waktunya musim berganti kulit, itu ular berganti kulit. Itu bahasa itu yang mengenai adanya itu walet. Kalau telur itu apabila sudah ada sarang saudaraku ya, yang jelasnya walet kalau sudah bersarang berarti siap akan meletakkan telurnya. Dan ada juga biasa sarang itu baru 2 jari dia tinggalkan yang bikin sarang ini berpindah. Itu mengenai adanya bahasa itu, mana waktunya dia ditahu bahwa walet itu bersarang. Itu ada musim meledak memang itu sarang. Tetapi walet itu saudaraku, kalau kita mau tahu walet itu mengenai adanya ya, kalau saya tidak perlulah kita tahu bahwa di mana waktunya. Nanti kita lihat aja bagian di dalamnya. Kalau dia menanyakan itu yang satu ya, yang kedua itu tadi yang kedua ya, yang satu tadi itu musimnya, yang kedua itu meletakkan telur. Apabila sarang sudah jadi ya 2,5 jari sampai 3 jadi dia letakkan telur itu. Kadang 3 hari 4 hari baru biasa jadi telurnya 2. Tidak langsung jadi ini hari besok. Biasa dia langkai 1 hari sampai 2 hari baru keluar lagi telurnya. Itu walet. Yang kedua, yang ketiga, yang mana yang pertanyaan saudara yang ketiga mengenai adanya cetaknya sarang. Walet bikin sarang itu jam berapa, waktu mana sarang bikin sarang, maksudnya dia keluarkan air liur di dalam ruangan RBW saudara, di dalam ruangannya walet di gedung saudara. Itu pada waktu jam-jam 1 ke atas, jam 1, setengah 2, jam 3, jam 2 biasa juga lewat di situ walet. Biasa dia keluarkan air liur kok di dalam di kandang ya, sebenarnya ini di rumahan. Beda kalau di goa pun juga begitu, ada waktunya itu. Waktu walet itu mengeluarkan air liur waktu itu jam-jam 1 ke sana, bukan jam 1 ke kemari. Itu walet. Karena itu walet kan kalau siang itu kan selalu beraktivitas. Jadi dia itu biasa kalau masuk begitu jam 6 lewat sampai jam 7 setengah 8 biasa ada masih masuk. Biasa itu istirahat walet itu, dia tidak beraktivitas.
Karena kalau kita manusia ada bahasa capek lah, lelah. Kalau walet itu tidak. Di situ letaknya walet bikin sarang gitu jam-jam 1 lewat. Di situ dia kayak menjahit. Kalau dia bikin sarang, dia mengeluarkan air liurnya. Nah itu. Kalau bahasa mengenai adanya pertanyaan saudara, ya, nah itu. Dan ada lagi pertanyaan saudaraku, kan ini 3 tadi saya sudah jawab ya, mengenai adanya gimana waktu banyak sarang jadi, begitupun juga kalau kita mau bahwa itu telur akan jadi, dan itu juga mengenai adanya bahasa waktunya dia bikin sarang. Itu tadi saya sudah jawab yang 3. Nah, dan ini juga ada pertanyaan satu saudaraku saya tambahkan mengenai adanya berbahasa kelembaban. Karena ini 2 pertanyaan saya angkat, ya saya tidak catat, tapi kan saya hafal. Dia mengatakan saudara kita ini, gimana caranya bang, kita bisa tahu bahwa ini sudah masuk ke ukuran kelembabannya 88 standar, 89, 90 sampai 95%. Gimana cara ditahu bahwa ini kelembaban sudah mencapai bahwa itu disukai burung walet? Mantap sekali pertanyaan saudaraku ya. Selalu saya bahas, selalu saya menjelaskan secara berlahan-lahan, secara merinci mengenai adanya ukurannya kelembaban, begitupun juga dengan ukuran suhu. Tetapi ini kan pertanyaan kelembaban. Oke, saya akan jawab. Saya sudah katakan saudaraku, ukuran kelembaban yang diinginkan walet, bahasa diinginkan itu berarti disukai walet. Itu yang dicari walet. Nah, itu ukurannya 88. Seulangnya 88, 89, 90 sampai 95%. Itu yang disukai walet. Mungkin saudara mengatakan, mana bisa kita paskan itu kurang karena itu kelembaban itu lari-lari. Ya memang, kan saya katakan saudara yang mana yang dia suka, walet yang huni tempat, kelembaban yang gimana. Nah, itu tadi 24 jam siang malam. Dan jangan berlaku hanya 1 bulan. Nah, mungkin saudara mengatakan yang mana itu berlaku 1 bulan. Itu tadinya itu saudara ukur itu kurang atau lebihnya sedikit, ya itu dari ukuran kelembaban dari air ya. Umpamanya 88 atau kurang sedikit atau 95% atau lebih sedikit. Nah, itu pas saudara ukur. Tetapi hari demi hari akhirnya berkurang air, berarti kelembaban itu lari lagi tuh. Kalau bahasa naik, jarang kelembaban naik saudaraku. Beda kalau dataran tinggi, semacam banyak kabut di pegunungan, bangun gedung walet. Kalau di tempat-tempat hawa-hawa mendatar itu yang panas tidak pernah, pasti kurang itu airnya. Nah itu, karena itu air kan menguap. Nah itu. Nah, jadi itu makanya saya katakan kalau di kandang walet goa saudaraku, kita bisa gambarkan di goa, tetapi tidak bisa menyamakan dengan goa. Karena goa itu kan saya sudah katakan bahwa goa itu betul-betul tebal batu di dalam, tebal itu tinggi, kelembaban itu rata karena air itu di bawah itu kayak pulau, gelap di dalam, masuk di dalam jauh. Kalau kandang itu lari-lari itu biar saudara pasangkan batu 1, susung 2, 3 batu tetap berubah kelembaban. Nah itu. Jadi saudara paham apa yang saya jelaskan mengenai adanya ini tadi pertanyaan saudara, itu bahasa kelembaban. Nah yang penting saudara kan itu kalau bangunan luas di dalam ruangan saudara, umpamanya lebarnya luas, umpamanya saya kasih contoh 8 kali 10 atau 8 kali 15 atau 7 kali 17 umpamanya, itu tidak apa-apa kurang kelembabannya karena di dalam bermanuvernya itu hawa saudara bisa mengimbangi itu hawa kelembaban. Nah, yang penting suhunya juga bisa kita atur. Nah, yang penting jangan banyak kamar-kamar, istilahnya jangan banyak pelin dalam, kan itu pelin membentuk juga hawa panas itu pelin. Nah, itu. Jadi itulah gunanya saya mengatakan plongkan ruangannya, tetapi kalau plong diusahakan gelap itu ruangan. Nah, adakan sekat lar. Itulah tujuan pertanyaan saudara kita yang sering saya angkat di konten tutorial saya, di video reguler saya. Nah, jadi saudara paham apa yang saudara soal saudara, itulah jawabannya semua. Kan saudara mengatakan itu tadi ada 3 dan tambah itu 1 mengenai adanya gimana caranya ditahu ukuran suhu itu tadi. Saya sudah jelaskan.
Karena ada dua cara mendeteksi suhu di dalam ruangan saudaraku. Ada yang menggunakan pengatur, ada juga yang hanya dia rasakan di dalam. Karena walet itu dia itu tidak ada bahasa pengatur. Kalau walet langsung dia rasakan itu, kalau dia dapat dia punya badannya walet ini, dia sudah tahu bahwa ini tempat saya yang cocok untuk saya huni tempat ini. Saya akan tinggal di sini sampai dia bertelur, bikin sarang, bertelur sampai ada anak jadi, dan seterusnya. Nah itu makanya saya katakan saudaraku, usahakan di dalam ruangan RBW dilembabkan, diatur suhunya, digelapkan, ya, jangan terlalu banyak sekat-sekat, amankan, jangan selalu keluar masuk supaya walet ini bisa betah. Kalau tinggal itu belum tentu betah tinggal, tetapi ya biasa kadang burung itu tinggal, apalagi kalau baru pemula biasa sebentar pergi. Kalau hanya 2-3 hari biasa belum bertahan, langsung kita ganggu terus di dalam, masuk keluar masuk, itu masih rawan itu. Karena dia belum ada populasi, baru tinggal. Beda kalau sudah betah, bahasa betah itu sudah siap itu sampai punah di situ, sampai mati walet kalau sudah betah di situ. Nah itu bahasa itu yang pertanyaan saudara saya sudah angkat. Oke, terima kasih banyak saudaraku, saya sudah jawab pertanyaan saudara kita ini, ya. Ada 3 tadi pertanyaan, yang satu mengenai adanya ukuran suhu, ukurannya suhu, maksudnya kelembaban, maksud saya kelembaban itu berarti air, ya. Jadi terima kasih banyak saudaraku, saya sudah angkat pertanyaan saudara, saya sudah jawab secara mendetail, secara transparan. Sisa saudara itu mencerna gimana cara supaya, yang intinya saudaraku, yang nomor 1 itu adalah di kita, gimana caranya supaya di dalam ruangan RBW saudara itu perlu perhatikan, di situ hatinya, di situ intinya di dalam, ya. Jadi paham saudaraku, saya sudah jelaskan ya. Jadi yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan jangan diambil. Mudah-mudahan ada hikmah di belakangnya, di depannya ada perkembangan di gedung saudara, ya, tanpa terkecuali mulai Sabang sampai Merauke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna. Sukses selalu saudaraku.